Kehidupan awal dan pendidikan Irene Joliot Curie. Irene lahir di Paris, Prancis pada tahun 1897 dan merupakan anak pertama dari dua putri, Mary dan Louise. Ayah Irene meninggal di awal tahun 1906 karena insiden kereta kuda, dan Mary ditinggalkan untuk membesarkan kedua putrinya. Pendidikan penting bagi Mary dan pendidikan Irene dimulai di sebuah sekolah dekat Observatorium Paris. Pada tahun 1906 jelas bahwa Irene berbakat dalam matematika, dan ibunya memilih untuk fokus pada itu daripada sekolah umum. Mary bergabung dengan sejumlah cendekiawan Prancis terkemuka, termasuk fisikawan Prancis terkemuka Paul Langevin, untuk membentuk Le Coopérative, yang mencakup pertemuan pribadi sembilan siswa yang merupakan anak-anak dan akademisi paling terkemuka di Prancis. Kurikulum Le Coopérative bervariasi dan tidak hanya mencakup prinsip-prinsip sains dan penelitian ilmiah, tetapi juga mata pelajaran yang beragam seperti kimia, dan dengan penekanan besar ditempatkan pada impresi diri dan permainan. Irene belajar di lingkungan ini selama sekitar 5 tahun. Kemudian Irene dan saudara perempuannya dikirim ke Polandia untuk menghabiskan musim panas bersama Bibi Browning. Pendidikan Irene sangat ketat sehingga dia mesti memiliki pelajaran bahasa Jerman dan trigonometri setiap hari dalam istirahat itu. Irene kembali memasuki lingkungan belajar yang lebih ortodoks dengan kembali ke sekolah menengah atas di Collège Servet di pusat kota Paris hingga tahun 1914. Kemudian dia melanjutkan ke Fakultas Sains di Sorbonne untuk menyelesaikan sarjana mudanya hingga tahun 1916. Ketika itu studinya terganggu dengan dunia perang. Tak hanya itu, Irene mengambil kursus keperawatan selama kuliah untuk membantu ibunya, Mary Curie, dan dia di lapangan sebagai asisten ibunya. Dia memulai pekerjaannya sebagai perawat radiografer di medan perang bersama ibunya. Tetapi setelah beberapa bulan dia dibiarkan bekerja sendiri di Fakultas Radiologi di Belgia. Dia mengajari dokter cara menemukan pecahan peluru di tubuh menggunakan radiologi dan belajar sendiri cara memperbaiki peralatan. Dia bergerak di seluruh fasilitas dan medan pertempuran termasuk di lokasi. Tak hanya itu, dan dia menerima medali militer untuk bantuannya dalam fasilitas Sinar X di Prancis dan Belgia. Setelah perang, Irene kembali ke Sorbonne di Paris untuk menyelesaikan gelar sarjana muda keduanya dalam matematika dan fisika pada tahun 1918. Kemudian Irene bekerja sebagai asisten ibunya, mengajar radiologi di Institut Radium yang dibangun oleh orang tuanya. Tesis doktoralnya berkaitan dengan peluruhan alfa polonium, unsur yang ditemukan oleh orang tuanya, dan dinamai menurut negara kelahiran Mary, Polandia. Irene menjadi dokter sains pada tahun 1925. Saat ia mendekati akhir doktornya pada tahun 1924, Irene Curie diminta untuk mengajarkan teknik laboratorium presi yang diperlukan untuk penelitian radiokimia kepada insinyur kimia muda Frédéric Joliot, yang tak lain pula dia adalah seorang suaminya, dan menikah pada tahun 1928. Joliot Curie dan suaminya Frédéric menggabungkan upaya penelitian mereka untuk mempelajari inti atom. Pada tahun 1932, Joliot Curie dan suaminya Frédéric memiliki akses penuh ke polonium-Mary. Eksperimen dilakukan dengan menggunakan sinar gamma untuk mengidentifikasi positron. Meskipun percobaan mereka mengidentifikasi baik positron dan neutron, mereka gagal untuk menafsirkan signifikansi hasil dari penemuan kemudian diklaim oleh Carl David Anderson dan James Chadwick masing-masing.
Penemuan-penemuan ini tentu akan menjadi kebesaran karena bersama-sama dengan penemuan elektron oleh J. Thomson pada tahun 1897. Mereka akhirnya menggantikan model atom John Dalton sebagai partikel bola padat. Namun, pada tahun 1933, Joliot Curie dan suaminya adalah orang pertama yang menghitung massa neutron secara akurat. Joliot Curie terus berusaha memasukkan nama mereka ke dalam komunitas ilmiah. Dalam melakukannya, mereka mengembangkan teori baru di eksperimen menarik yang mereka lakukan. Selama percobaan membombardir aluminium dengan sinar alfa, mereka menemukan bahwa hanya proton yang terdeteksi. Berdasarkan pasangan elektron dan positron yang tidak terdeteksi, mereka mengusulkan agar proton berubah menjadi neutron dan positron. Kemudian, pada bulan Oktober 1933, teori baru ini dipresentasikan oleh Konferensi Solvay ke-7. Konferensi Solvay terdiri dari para ilmuwan terkemuka dalam komunitas fisika dan kimia. Irene dan suaminya mempresentasikan teori dan hasil mereka kepada rekan-rekan ilmuwan mereka, tetapi mereka menerima kritik atas temuan mereka dari sebagian besar. Namun, mereka masih membangun teori komputasi yang tinggi. Pada tahun 1934, Joliot Curie akhirnya membuat penemuan yang minimal tentang formulasi berdasarkan karya teori dan pengetahuan yang telah mengisolasi unsur radioaktif atom. Joliot Curie mewujudkan mimpi yang sangat alkemis untuk mengubah satu unsur menjadi unsur lain, menciptakan nitrogen radioaktif dan boron isotop radioaktif, fosfor dari aluminium dan silikon dari magnesium. Penyinaran isotop stabil alami aluminium dengan partikel alfa, yaitu inti helium, menghasilkan isotop fosfor yang tidak stabil. Penemuan ini secara resmi dikenal sebagai emisi positron atau peluang beta, di mana sebuah proton dalam inti radioaktif berubah menjadi neutron dan melepaskan positron dan elektron neutron. Pada saat itu, aplikasi bahan radioaktif untuk digunakan dalam pengobatan berkembang dan penemuan ini memungkinkan bahan radioaktif dibuat dengan cepat, murah, dan berlimpah. Hadiah Nobel untuk kimia pada tahun 1935 membawa serta ketenaran dan pengakuan dari komunitas ilmiah, dan Joliot Curie dianugerahi jabatan profesor di Fakultas Sains. Pada tahun 1948, menggunakan pekerjaan pada fisi nuklir, Joliot Curie bersama dengan ilmuwan lain menciptakan reaktor nuklir Prancis pertama. Joliot Curie adalah bagian dari organisasi yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Komisi Energi Atom, Komisariat Energi Atom atau CIA. Irene adalah komisaris CIA dan suami Irene, Frederick, adalah direktur CIA. Rektornya Zero Energy Oxide at Huge Load menggunakan fisi nuklir untuk menghasilkan tenaga 5 kW. Inilah awal mula energi nuklir sebagai sumber tenaga bagi Prancis. Karena kaya Joliot Curie, Prancis pada tahun 2020 menghasilkan sekitar 75% listriknya dari energi nuklir. Dan bertahun-tahun dia bekerja begitu erat dengan bahan radioaktif. Akhirnya, Joliot Curie diagnosis menderita leukemia. Secara tidak sengaja, terkena polonium ketika kapsul elemen yang disegel meledak di bangku laboratoriumnya pada tahun 1946. Pengobatan dengan antibiotik dan serangkaian operasi meringankan penderitaannya untuk sementara, tetapi kondisinya terus menurun. Meskipun demikian, Joliot Curie terus bekerja dan pada tahun 1955
menyusun rencana untuk laboratorium fisika baru di Fakultas Ilmu Pengetahuan Paris yang sekarang menjadi bagian dari Universitas Paris-Saclay, Selatan Paris. Ketika Irene dan Frederick menikah pada tahun 1926, mereka dikaruniai kedua anak. Yang pertama yaitu Helen, lahir 11 bulan setelah mereka menikah, dan yang kedua yaitu Pierre, lahir pada tahun 1932. Antara 1941 dan 1943 selama Perang Dunia Kedua, Joliot dan Curie terjangkit TBC dan terpaksa menghabiskan waktu pemulihan di Swiss. Kekhawatiran akan kesehatannya sendiri bersama dengan penderitaan suaminya dalam perlawanan terhadap pasukan Jerman dan anak-anaknya di Prancis yang diduduki Swiss ditanggung. Dia melakukan beberapa penerbangan berbahaya kembali ke Prancis, menahan penanganan oleh pasukan Jerman di perbatasan Swiss lebih dari 1 kali. Akhirnya pada tahun 1944, Joliot Curie menilai terlalu berbahaya bagi keluarganya untuk tetap tinggal di Prancis, dan akhirnya dia membawa anaknya kembali ke Swiss. Kemudian pada bulan September 1944, tidak mendengar kabar dari Frederick selama berbulan-bulan, Irene dan anaknya akhirnya dapat bergabung kembali dengannya. Irene berjuang melalui perjuangan ini untuk mengadvokasi pandangannya pribadi sendiri. Dia adalah anggota gerakan feminis yang bersemangat, terutama mengenai sains dan juga mengadvokasi perdamaian. Dia terus melamar ke Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis, sebuah organisasi ilmiah elit. Mengetahui bahwa dia akan ditolak, dia melakukannya untuk menarik perhatian pada fakta bahwa mereka tidak menerima perempuan dalam organisasi. Irene juga terlibat dalam banyak fungsi berbicara seperti konferensi Hari Perempuan Internasional. Dia juga memainkan peran besar bagi kontingen Prancis di Kongres Dua Intelektual untuk Perdamaian yang mempromosikan gerakan perdamaian dunia. Pada tahun 1948, selama pemogokan yang melibatkan penambang batu bara, Joliot Curie menjangkau Paris News-Letters untuk meyakinkan keluarga untuk sementara mengadopsi anak-anak penambang batu bara selama pemogokan. Joliot Curie mengadopsi 2 gadis selama waktu itu. Pada tahun 1956, masa pemulihan terakhir di pegunungan Alpen Prancis, Joliot Curie dirawat di rumah sakit Curie di Paris, di mana dia meninggal pada 17 Maret pada usia 58 karena leukemia, mungkin karena radiasi dari polonium tersebut. Kesehatan Frederick juga menurun dan dia meninggal pada tahun 1958 karena penyakit hati yang dikatakan sebagai akibat dari paparan radiasi yang berlebihan. Joliot Curie adalah seorang ateis dan anti perang. Ketika pemerintah Prancis mengadakan pemakaman nasional untuk menghormatinya, keluarga Irene meminta agar bagian keagamaan dan militer dari pemakaman dihilangkan. Frederick juga diberi pemakaman nasional oleh pemerintah Prancis. Putri Joliot Curie, Hélène Landivine Joliot, kemudian menjadi fisikawan nuklir dan profesor di Universitas Paris. Dan putra Joliot Curie, Pierre Joliot, kemudian menjadi ahli biokimia di Centre National de la Recherche Scientifique.